Oke teman-teman semua, kita mau sangat excited buat jadi hari ini. Kasih tepuk tangan buat kita bro. Kita mau jadi guys, kita mau jadi hari ini kita berdoa dulu. Itu thank you. Kalau boleh sampaikan kami di tempat ini malam hari ini. Tuhan kau hadir kami berdua biar banyak kali dengan kami, meeting kami dari awal sampai akhirnya. Biar Roh bersama kami menyertai CG ini. Biar kami boleh sedang mengumpul fellowship sama teman-teman mereka boleh berjumpa dengan Tuhan. Dengan korupsi teman-teman. Ini Tuhan bersyukur dalam nama Yesus Haleluya. Amin. Oke, karena yang online-nya nggak banyak, saya akan pandangnya kebanyakan ke sini ya. Oke. No, ini ada orangnya datang. Puji Tuhan, terselamatkan. Nggak jadi, ya dia sudah datang. Loh iya, aku siapin. Ayo Pak Sam, silakan. Silakan menempati kursi panas. Pak Sam, siapin James. Siapin James. Belum? Isai. Oke, lo posisi. Oke, kita mau main games ya. Gamesnya simple, pasti teman-teman mungkin pernah main games ini. Gamesnya adalah saya berkata. Jadi saya akan kasih instruksi ke teman-teman, tapi kalau ada saya berkata baru diikutin. Contoh, misalnya saya Bisa saya berkata pegang rambut. Nah itu teman-teman pegang rambut. Terus saya bilang misalnya pegang mata. Cuma karena saya nggak bilang saya berkata, berarti nggak boleh diikutin. Paham ya? Jadi yang diikutin hanya yang ada kata-kata saya berkata. Atau kalau misalnya teman-teman pernah main, Simon Says dulu biasanya mainnya. Oke, ready semua buat main? Ada yang bingung? Ada yang nggak ngerti? Saya ulangin ya. Jadi saya akan kasih instruksi ke teman-teman. Tapi yang teman-teman ikuti kalau ada kata-kata di depannya saya berkata. Saya ulangi contohnya, misalnya saya bilang saya berkata pegang rambut. Nah itu teman-teman harus ikuti pegang rambut. Terus saya bilang pegang alis kanan misalnya. Nah tapi jangan dipegang karena nggak ada kata-kata saya berkatanya. Paham? Jadi melatih konsentrasi otak kita ya. Oke. Saya berkata pegang telinga kanan. Pegang telinga kiri. itu turun. Gak boleh. Tetap ada posisi. Turun. Kok itu saya turun tangannya. Kalau aku nggak kasih instruksi tetap pegang terus. Sampai ada saya berkata baru pindah. Oke. Saya berkata pegang jidat. Saya berkata pegang dagu. Pegang mata kanan. Saya berkata pegang hidung. Pegang telinga kiri. Enggak ada ya. Saya berkata angkat tangan kanan. Turunkan. Lihat tuh. Oke, Lilian satu ya. Tuh. Oke. Loh, masih nggak boleh turun, orang mau kasih instruksi, masih. Saya berkata, turunkan tangan kanannya. Saya apa? Saya berkata, pegang mata kiri. Saya berkata, pegang jidat. Oh betul, lo lihat salah. Pegang jidat ikutin ini. Aduh. Jidat loh ya, ada lagi. Coba tolong lihat ya teman-teman ya. Kalau yang salah. Jidat di sini. Ini saya sengaja mengecoh.
Saya berkata apa? Loh iya memang tujuannya itu. Saya berkata pegang mata kanan. Apalagi ya susah. Turunkan. ini gerah. Saya berkata turunkan. Lagi ya. Saya berkata angkat dua tangan. Turunkan. aman. Saya berkata pegang dua telinga. Pegang hidung. Saya berkata turunkan. Udah itu aja ya. Karena Lilian banyak salah, Lilian bantu peragain di depan ya. Ada sekali ya. Wes. Tidak perlu lama-lama. Serina sama Cina. Gini. Shalom. Ada sukacita? Dan nggak bel. Yuk kita semua bagi berdiri yuk. Saya mau boleh tos nggak sih? Boleh tos nggak? Tos. Kalau nggak boleh tos, kita kasih nambah. Sekarang yuk semuanya. Tahu nggak sih, Ren? Ini bulan apa? Hah? Dari bulan. Terus bulan apa lagi? Bulan Natal. Hah? Ya yang benar ini bulan Desember. Bagi kita ini adalah untuk merayakan kelahiran Tuhan. Yang setuju katakan amin. Oke, hari ini kita mau mulai apa sih ya? Kita bicara. Kita mau mulai hari ini. Apa meneh? Aku nggak apa-apa di bawah. Kita terlalu masuk kan? Oke. Ayo. Yuk, yang mau kita mari kita sambut sang raja, oke?
mempersiapkan hati kita untuk menyembah Tuhan. Kita memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan.
kasih setiamu dalam naungan sayapmu, ku mau terus menyembahmu. Kasihmu terukir di lubuk hatiku. Oh, ini pernyataan kami Tuhan. Kami Yesus memuji perbuatanmu. Seperti
kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebentar lagi Tuhan kami mau mendengarkan sedikit firman-Mu Tuhan. Biar Tuhan firman-Mu Tuhan bersuara kepada hati kami saat ini Tuhan. Dan biar setiap firman yang jatuh Tuhan kepada tanah hati kami, firman itu bertumbuh dan berbuah lebat. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom semuanya. Ya. Oke, terima kasih. Oke, shalom semuanya. Nah, karena ini barusan kekumpul orang-orangnya, saya minta waktu 10 menit untuk memperkenalkan orang di sebelahnya ya. Misalkan saya memperkenalkan C. Emily memperkenalkan C. Nini. Ya, nanti diperkenalkan. Di sini. Ya. Kenal-kenal. Sampai muter. Bukan cuma berkenalan tahu namanya, tapi juga tahu hobinya apa. Satu minimal. Atau fakta unik apa. Aku ngerti. Ke situ. Aku ke sini. Ke kanan ya, ke kanan. Tolong hobi atau faktanya yang di dalam ya, bukan faktanya pakai kacamata, enggak kayak gitu ya. Tolong yang itu, yang intim juga. Ya enggak seintim punya rekening di mana gitu, enggak perlu. Sudah? Oke. Kalau sudah, saya perkenalkan dulu. Sebelah saya namanya C. Emily Yun. Habis itu CM ini fakta uniknya di rumahnya ada LPG, tapi bukan LPG. Jadi yang gas alam yang ditanamkan. Urutan kampung ya. Iya. Urutan kampung ya. Gas alam. Silakan, C. Emily dikenalkan yang sebelahnya. Sebelahku namanya Nini. Fakta unik bukan? Fakta unik atau kalau nggak gitu hobi apa? Hobinya makan. Iya, aku namanya Rina. Terus hobinya suka pelayanan travel. Sebelahku Diana Tiwi Santoso. Hobinya healing. Hobinya Sebelahku namanya Yosef. Hobinya tidur. lagi. Hobinya menggambar kok Samuel. Sebelah saya namanya Niko. Tekniknya tahu nggak mandi 1 bulan. Mandi 1 bulan. Tenanan dah? Enggak. Hoax sih. Yuk, sebelah ya. Fakta atau hobinya? Faktanya baik. Calon istri. Oke.
Dedi. Hobinya main badminton. Nama di sebelah saya Yason. Yason. Hobi suka makan. Hobi suka makan. Sebelah kanan saya Gali. Hobi berdoa. Wih. Hobi berdoa kok Galih. Sebelah kanan saya namanya Karina. Karin. Hobinya jalan-jalan. Hobinya jalan-jalan. Hobinya masak. Kak Talita. Temanku Stefanus, panggilannya Stef, hobinya traveling sama main basket. Oke. Stefanus hobi main basket, nah traveling. Bulu tangkis. Sebelah kanan saya Wendru, hobinya jalan-jalan. Oke. Kalian terus jalan-jalan. Saya lihat hobinya main aku. Itu antara fakta apa fiktif? Mainan gampang, mainan gampang. Iku fakta apa fiktif iku? Kemana-mana itu otaknya. Hobi masak. Sebelah kananku namanya Gisela sama suaminya sekarang. Ini anak satu namanya Ciara, aku tuh Jenny banget. Sebabnya Gisela mantan. Wow. Temanku namanya Wai, faktanya suamiku. Ini sebelah saya namanya Kevin Santoso, faktanya bukan suami saya. Hobinya main keyboard, faktanya tadi di game 2 kali di awal salah terus. Fakta yang pertama terlihat sekali. Ya. Kalau saya Michael Mineri, hobinya nonton, main gitar juga. Sebelah kanan saya nama CGL Andi Satmita. Hobinya makan, main ikan, baca Alkitab. Oke. Faktanya banyak sekali. Oke, untuk Powai sama Cisela kita ucapkan sama-sama welcome. Kalau Powai sama Cisela belum punya komunitas rohani, kami dari C126 welcome untuk join di C126. Oke. Apa hari ini mau membawakan tentang apa? Tentang Natal, tapi padahal masih jauh ya Natalnya ya. Ini soalnya di prank. Katanya Natal ada PPKM, ternyata PPKM-nya dibatalkan. Oke. Ayo saya ajak kita untuk buka di Kejadian 45. Nah, biar terasa CG-nya, yang laki-laki yang ganjil, yang perempuan yang genap. 1 sampai 28. Kejadian 45 ayat 1 sampai 28. Nah, ini yang belum I Love My Bible bisa sekalian ya. Yang ganjil itu adalah laki-laki, yang genap, yang baca perempuan atau wanita. Kejadian 45. Mari sama-sama kita baca yang laki-laki 1, 2, 3. Ketika itu Yusuf tidak dapat menahan hatinya lagi di depan semua orang yang berdiri di dekatnya. Lalu berserulah ia, suruhlah keluar semua orang dari sini. Maka tidak ada seorang pun yang tinggal di situ bersama-sama Yusuf ketika ia memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya. Dan Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya, "Akulah Yusuf, masih hidupkah Bapa?"
Tapi saudara-saudaranya tidak dapat menjawabnya, sebab mereka takut dan gemetar menghadapi dia. Tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri, karena kamu menjual aku ke sini sebab untuk memelihara kehidupan. Allah menyuruh aku mendahului kamu. Maka Allah telah menyuruh aku mendahului kamu untuk menjamin kelanjutan keturunanmu di bumi ini dan untuk memelihara hidupmu sehingga sebagian besar daripadamu tertolong. Jadi bukanlah kamu yang menyuruh aku ke sini, tetapi Allah. Dialah yang telah menempatkan aku sebagai bapa bagi Firaun dan Tuhan atas seluruh istananya dan sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Segeralah kamu kembali kepada Bapa dan katakanlah kepadanya, beginilah kata Yusuf, anakmu Allah telah menempatkan aku sebagai tuan atas seluruh Mesir. Datanglah mendapatkan aku, jangan tunggu-tunggu. Di sanalah aku memelihara engkau, sebab kelaparan ini masih ada 5 tahun lagi, supaya engkau jangan jatuh miskin bersama seisi rumahmu dan semua orang yang ikut beserta dengan engkau. Sebab itu ceritakanlah kepada Bapa segala kemuliaanku di negeri ini dan segala yang telah kamu lihat, kemudian segeralah bawa Bapa kemari. Yusuf mencium semua saudaranya itu dengan mesra dan ia menangis sambil memeluk mereka. Sesudah itu barulah saudara-saudara bercakap-cakap dengan dia. Lalu berkatalah Fir'aun kepada Yusuf, katakanlah kepada saudara-saudaramu, buatlah begini, muatilah binatang-binatangmu dan pergilah ke tanah Kanaan. Selanjutnya engkau mendapat perintah mengatakan kepada mereka, buatlah begini, bawalah kereta dari tanah Mesir untuk anak-anakmu dan istri-istrimu, jemputlah ayahmu dari sana dan datanglah kemari. Halo, Mas. Tinggallah dilakukan oleh anak-anak Israel itu. Iya, mau Bang Yasin belum pulang. Anu, Mas. Sabun kora-kora. Sabun kora-kora. Ayo. Dikirimkannya 10 ekor perjajanan dimulai dengan apa yang paling baik di Mesir. Mereka masing-masing diberikannya sepotong sawit dan kepada Benyamin diberikannya 300 ekor perak dan 5 potong besari. Di samping itu kepada ayahnya dikirimkan 10 ekor keledai jantan, dimuati dengan apa yang paling baik di Mesir. Lagi pula 10 ekor keledai betina dimuati dengan gandum dan roti dan makanan untuk ayahnya dalam perjalanan. Kemudian ia melupas saudara-saudaranya serta berkata kepada mereka, janganlah berbantah-bantah di jalan. Demikianlah mereka pergi dari tanah Mesir dan sampai ke tanah Kanaan kepada Yakub ayah mereka. Tetapi mereka menyampaikan kepadanya segala perkataan yang diucapkan Yusuf, dan ketika dilihatnya kereta yang dikirim oleh Yusuf untuk menjemputnya, maka bangkitlah kembali semangat Yakub ayah mereka itu.
Amin. Oke, berarti kita tutup. Ya, ada yang tahu? Saya izin lepas dulu ya. Ada yang tahu tahun depan ini visi gereja kita apa? Tema gereja kita apa? The Year of Dreams and Vision, atau tahun mimpi dan visi dan penglihatan. Nah, kalau misalnya kita lihat dari yang ada yang sudah ambil tiket, ada tiket Natal, tiket ibadah, ada. Nah, di situ ada beberapa judul khotbahnya. Yang pertama yaitu mengadopsi visi kerajaan sorga atas hidup kita. Yang kedua, membayar harga untuk sebuah mimpi. Yang ketiga, memegang perjanjian dengan Tuhan dalam hati. Yang keempat, ada bersabar dan bertekun dalam menanti janji. Yang kelima, melatih telinga roh dan kepekaan. Yang keenam, membuat perencanaan dalam hikmat Tuhan. Yang ketujuh, menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Yang kedelapan, menggenapi mimpi orang tua lewat visi kita. Yang kesembilan, mengasihi dan mengampuni dalam kuasa dan kesuksesan kita. Yang kesepuluh, melihat jauh ke depan melampaui hidup kita. Total ada 10 tema. Dan ini juga yang kedepannya di CG akan kita bahas. Yaitu ada tema-tema kecil yang tadi yang saya katakan. Siapa yang excited untuk memasuki tahun mimpi dan penglihatan? Nah, puji Tuhan. Kita lihat ya, tadi yang sudah ayat yang kita baca. Yang di sini yang terjadi adalah tema khotbah malam hari ini adalah Christmas Father will for you, atau kehendak Bapa untukmu. Kebanyakan dari kita tuh tahu, oh ya Natal tanggal 25. Natal kali ini kita rayakannya tanggal 18, 19. Nah, 18 dan 19. Nah, jadi terasa seperti kayak nggak tanggal 25 nih. Bahkan yang di CG kita rayakannya adalah saat ini, yaitu tanggal 7 Desember. Jadi ngerasa kayak, oh kok Natal kayak gini. Tapi sebenarnya Natal itu apa? Nah, Natal seperti kita tahu bahwa adalah peringatan bahwa ada juru selamat yang lahir untuk kita. Nah, lalu kehendaknya Tuhan itu apa sih? Nah, sorry ya, saya sambil lihat catatan ya. Nah, kehendak untuk Tuhan ada, kehendak Bapa untuk kita. Pasti adalah kita untuk saling mengasihi. Karena 10 perintah Allah, yang pertama kali kita tahu ada banyak, kemudian Yesus berikan peraturan yang baru, bukan? Yesus berikan peraturan yang baru adalah kasihilah Tuhan Allahmu dan juga kasihilah sesamamu. Semua perintah itu seakan-akan 10 perintah Allah itu kemudian dijadikan cuma 2 perintah aja. Tapi sebenarnya kalau misalnya kita mau melihat, 2 perintah ini mencakup seluruhnya kok. Kalau kita ini mengasihi Tuhan Allahmu, kita ini mengasihi Tuhan, kita tidak mungkin akan melakukan mencuri dan lain sebagainya. Kita tidak mungkin melakukan itu. Nah, demikian juga kalau misalnya kita malam hari ini kita membahas satu tokoh, yaitu Yusuf. Kenapa saya membahasnya adalah tentang Yusuf? Yusuf ini adalah satu tokoh yang memiliki mimpi, yang dia tuh hidup dengan sebuah penglihatan ya. Dia diberikan penglihatan dan dia tetap berdiri dan dia melakukan kehendaknya Tuhan. Nah, saya ajak kita untuk lihat dulu. Oke, saya baca dulu ya dari yang pertama. Ketika itu Yusuf tidak dapat menahan hatinya lagi di depan semua orang yang berdiri di dekatnya. Lalu berserulah ia, suruhlah keluar semua orang dari sini. Maka tidak ada seorang pun yang tinggal di situ bersama-sama Yusuf ketika ia memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya. Ceritanya, kalau misalkan mungkin agak lupa dengan ceritanya adalah Yusuf mempunyai sebuah visi, memiliki sebuah penglihatan disampaikan kepada saudara-saudaranya dan kepada keluarganya. Kemudian keluarganya nggak suka, kemudian akhirnya dibuang, kemudian diambil lagi, dijual, akhirnya masuk ke penjara, dijual terus dibeli sama istrinya, dibeli sama Potifar. Kemudian akhirnya kemudian dipenjarakan lalu kemudian Firaun
punya mimpi, dan mimpinya ini kepingin tahu untuk siapa yang bisa melihat. Yang bisa melihatnya adalah Yusuf. Singkat cerita, Yusuf kemudian menjadi bapa bagi Firaun. Kemudian ya saudaranya datang ke Mesir, kemudian Yusuf kemudian kayak gitu. Nah, di sini di ayat pertama dikatakan, ketika itu Yusuf tidak dapat menahan hatinya lagi di depan semua orang yang berdiri di dekatnya. Lalu berserulah ia, suruhlah keluar semua orang yang dari sini. Maka tidak ada seorang pun yang tinggal di situ bersama-sama Yusuf ketika ia memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya. Kehendak Tuhan bagi kita tentunya adalah kita untuk hidup dalam pengampunan. Kita hidup untuk saling mengasihi. Sebenarnya ya, kalau misalkan hampir semua gereja, mungkin saya pernah cerita ini ya, hampir semua gereja itu sama. Atau kalau bukan saya, mungkin Ko Heru yang pernah cerita. Hampir sama semua gereja. Gereja yang lain-lain ya, gereja Protestan dan lain sebagainya. Kita bisa berdebat akan banyak hal ya, tentang kesembuhan, bisa berdebat tentang berbahasa roh, kita bisa berdebat tentang yang dipakai itu perjanjian lama, yang dipakai perjanjian baru, kamu harus pakai pakaian begini apa dan lain sebagainya, harus menyebut Yahweh, nggak boleh sebut Allah, nggak boleh sebut dan lain sebagainya. Ada yang seperti itu. Tapi semua gereja yang menyembah Yesus sepakat satu hal, yaitu adalah saling mengampuni. Semua gereja itu sama dalam pengampunan. Karena kenapa? Karena Yesus adalah pengampunan yang menjadi manusia. Semua gereja yang menyembah Yesus tentunya ya, itu sepakat akan satu hal. Nah, dan saya ajak kita ya untuk buka, sebenarnya apa sih kehendaknya juga Bapa itu, dan kehendaknya Yesus itu apa? Bentar, agak lupa ayatnya. Nah, Yesus di Yohanes 17 ayat 22. Bisa dibuka. Atau Yohanes 17. Yohanes 17 ini adalah doa Yesus untuk murid-muridnya. Siapakah murid-muridnya? Ya kita ini murid-muridnya Yesus. Terutama juga ada para murid, 12 murid itu juga ikut didoakan Yesus di sini. Nah, saya langsung aja ya. Di ayat 20. Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka. Jadi makanya saya bilang ini juga untuk kita, bukan cuma untuk para murid, 12 murid, tapi juga untuk kita ini kan buah-buah pemberitaannya mereka. Supaya mereka menjadi satu, sama seperti engkau ya Bapa di dalam aku dan aku di dalam engkau. Agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Ayat 22, dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang kau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita adalah satu. Aku di dalam mereka dan engkau di dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi satu. Agar dunia tahu bahwa engkau yang telah mengutus aku dan bahwa engkau mengasihi mereka sama seperti engkau mengasihi aku. Ya Bapa, aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku. Mereka yang telah engkau berikan kepadaku, agar mereka memandang kemuliaanku yang telah engkau berikan kepadaku. Sebab engkau telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. Nah, jadi kehendaknya Tuhan itu apa sebenarnya? Kita sering ya di CG diomongi, ayo gaungkan misi untuk jadikan semua bangsa murid kita dan lain sebagainya. Kita sebenarnya ingin menjadikan semua bangsa murid Kristus. Itu kan dengan membuat mereka ini percaya bukan dengan Yesus. Sebenarnya yang kita ingin lakukan kan seperti itu. Nah, inilah yang harusnya kita lakukan. Kalau kita ini mau dunia percaya. Yang mana tadi? 21. Supaya mereka semua menjadi satu. Mereka semua menjadi satu. Mau yang sukunya apa, etnis apa, Jawa atau apa dan lain sebagainya. Menjadi satu. Tidak dibeda-bedakan. Warna kulitnya mau hitam, hijau, apa. Semua jadi satu. Ya, sama seperti engkau ya Bapa di dalam aku dan aku di dalam engkau. Pernah nggak membayangkan berapa dekatnya Bapa dengan Yesus? Seberapa dekat Bapa dengan Yesus? Dan aku di dalam engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya, ayo saya ajak kita baca sama-sama, supaya dunia percaya ya.
semuanya ikut baca ya. Bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Bahwa supaya dunia itu percaya kepada siapa? Percaya bahwa bahwa Bapa itu loh yang mengutus Yesus. Biar dunia itu percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Yesus adalah Mesias yang naik ke atas kayu salib. Sebenarnya kalau misalnya kita ini menginjil, kita ini memberitakan firman Tuhan, kita kepingin tentunya kan di CG ini kita kepingin banyak orang itu yang makin kenal Yesus. Sebenarnya caranya adalah dengan kita ini menjadi satu. Kita ini semuanya menjadi satu semuanya. Meskipun ya kita ini bukan secara fisik kita ini adalah saudara, tapi dalam iman kita ini satu saudara. Nah, jadi yang diinginkan Bapa adalah untuk kita ini saling mengampuni, hidup dalam pengampunan, hidup dalam kasih. Nah, kembali lagi ya, Kejadian 45, ketika itu Yusuf tidak dapat menahan hatinya lagi di depan semua orang yang berdiri di dekatnya. Lalu berserulah ia. Kalau misalnya kita lihat pasal sebelumnya kan Yusuf tidak mau ngomong ya. Yusuf tetap berdandan seperti orang Mesir, dia tidak mau ngomong, dia tidak mau berbicara siapa dia sebenarnya. Tapi ketika ayat ini, saya renung-renungkan ya, ketika itu Yusuf tidak dapat menahan hatinya lagi di depan semua orang. Ketika kita ini ya, dengan saudara, kenapa saya ini bawakan ini sih di Natal tentang pengampunan? Karena kita ini sebentar lagi tahunnya sudah selesai. Kita pasti melembaran yang baru bukan? Kita mau masuk tahun yang baru. Semuanya excited tadi. Kita juga mau masuk dalam tahun yang baru dengan lembaran yang baru. Kita pasti mau semuanya. Kenapa makanya saya minta semua pakai baju putih, lembaran yang baru, lembaran yang suci. Nah, ketika kita mau membereskan, banyak mungkin 1 tahun ini atau berapa tahun ini, kita ini mungkin menyimpan sesuatu. Baik saudara seiman ya, antara mungkin saya sama Cerina, terus mungkin saya sama Ko Michael, saya mungkin menyimpan sesuatu. Atau kita sesama saudara Kristus, kita menyimpan sesuatu. Nah, di sini dikatakan, bahwa ketika itu Yusuf tidak dapat menahan hatinya lagi di depan semua orang. Kenapa sih Yusuf itu kok tidak bisa menahan? Sepertinya nggak bisa kita jengkel sama orang. Kita ini kan bisa nahan bukan? Kita kan tidak harus maksudnya kayak, jengkel apa? Kan tidak harus seperti itu ya. Kita kan bisa menahan. Bahkan mau sampai berapa lama? Saya rasa bisa. Papa saya itu, saya kesaksian sedikit ya. Papa saya ini adalah dulunya orang Konghucu, kemudian menikah dengan mama saya, masuk Islam. Jadi saya ini dulunya Islam. Nah, jadi masuk Islam sampai sekarang setiap naik mobil sama saya, setiap cerita tentang masa lalunya, papa saya itu tetap ingat satu hal. Papa itu dulu waktu masih kecil, papa itu diajak ke sekolah minggu. Temen yang ngajak papa itu, kemudian ketika sudah masuk kelas, ditinggal papa. Jadi papa itu ditinggal, ya papa nggak tahu mau kemana. Akhirnya papa keluar. Sampai sekarang setiap tahun dibahas terus. Karena merasa ditolak, merasa kepahitan. Papa saya sekarang usianya tahun 54 berarti 60 sekianan tahun ya. Papa saya usianya sekitar 65 ke atas tahun. Tetap menyimpan itu. Setiap tahun saya pasti mendengarkan cerita itu bahwa ya bahkan juga sering sekali ya, mungkin papa saya dulu pernah didoakan orang Kristen, saya tidak tahu. Orang Kristen itu kan gitu. Kalau doa gitu didoakan, tapi ya pasti sembuh. Buktinya tidak sembuh. Itu bisa diingat setiap tahun. Nah, tapi Yusuf ini kenapa kok tidak dapat menahan hatinya dikatakan di depan semua orang? Kita bisa loh, maksudnya pakai topeng, pura-pura baik, ya Cerina, halo, apa, menjadi pura-pura baik. Tapi ternyata di dalam tidak baik. Di dalam ternyata ada sesuatu. Yusuf tidak begitu. Nah, kita cari tahu ya, kenapa Yusuf tidak begitu. Karena Yusuf itu melihat lebih tinggi. Saya ajak kita buka ayat ke-5. Tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri, karena kamu menjual aku ke sini, sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Maka Allah telah menyuruh aku mendahului kamu untuk menjamin kelanjutan keturunanmu di bumi ini dan untuk memelihara hidupmu sehingga sebagian besar daripadamu tertolong. Kenapa Yusuf itu bisa begitu terbukanya ya? Hatinya tuh bisa kemudian, dalam tanda kutip kalau bahasa Jawanya, ambiar langsung ketika ketemu saudaranya. Karena dia itu mendapati satu hal.
Dia tuh tahu bahwa kehendaknya Tuhan itu adalah untuk keluarga dipersatukan. Itu tidak terjadi kepahitan, yang terjadi adalah pengampunan. Kemudian lalu berserulah ia, suruhlah semua orang keluar dari sini, maka tidak ada seorang pun tinggal di situ bersama-sama Yusuf ketika ia memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya. Yusuf sendirian, ya, di ruangan itu sendirian. Jadi ketika kita membereskan ya dengan seseorang, nanti saya akan ajak kita di sini untuk kita membereskan ya satu sama lain. Kalau memang ada sesuatu yang mengganjal. Nah, di situ Yusuf kemudian memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya. Yang dilakukan adalah Yusuf ketika hatinya ambyar dalam tanda kutip, dia kemudian memperkenalkan dirinya. Dia tuh masih tahu, aku ini loh. Atau dalam tanda kutip ya, dia ini membuka hatinya. Aku ini loh punya sesuatu sama kamu sebenarnya. Dulu ketika kamu seperti ini, aku tuh merasa seperti ini. Tapi bukan cuma menyalahkan Yusuf itu ya. Enggak. Tapi yang dilakukan Yusuf adalah setelah itu menangislah ia keras-keras hingga kedengaran kepada orang Mesir dan kepada isi istana Fir'aun. Dan Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya, Yusuf, masih hidupkah Bapa? Tetapi saudara-saudara tidak dapat menjawabnya sebab mereka takut dan gemetar menghadapi dia. Yang pertama kali dilakukan Yusuf adalah ditanyakan, Yusuf, ini aku, masih hidup tak Bapa? Yang pasti dilakukan adalah ini menunjukkan bahwa Yusuf itu tujuannya bukan untuk ini aku Yusuf, nah saiki mateng kamu, aku sing punya kuasa, bukan gitu. Yusuf ketika ini terjadi, Yusuf langsung nanya, kamu papamu ndak apa-apa tak? Mungkin banyak dari kita di sini ya, yang kita sudah kenal dekat sekali, kita akrab sekali, kemudian kita sampai kenal keluarganya satu sama lain. Tapi ketika pemulihan, yang ketika dianu sama Yusuf ini adalah masih hidup tak papamu, masih hidup ndak apa-apa. Yang ditanyakan adalah itu. Tetapi saudara saya tidak menjawabnya sebab mereka takut dan gemetar menghadapi dia. Ayat 4, lalu kata Yusuf kepada saudara-saudaranya itu, marilah dekat-dekat. Maka mendekatlah mereka. Katanya lagi, akulah Yusuf saudaramu yang kamu jual ke Mesir. Nah, yang dilakukan Yusuf adalah apa? Ketika ketemu, mungkin kadang-kadang tidak selalu kita yang salah ya. Kadang-kadang orang lain yang salah, kita yang sakit hati. Tapi kemudian yang kita lakukan adalah kadang-kadang kita ini bisa kayak gitu kemudian bentang-benteng ya, karena kan bukan kita yang salah. Tapi kalau misalnya kita belajar dari kehidupan Yusuf, yang dilakukan Yusuf adalah, sini mari dekat-dekat, ayo sini, tidak masalah, aku enggak marah kok, aku enggak apa. Kamu pernah ngambil uangku, kamu pernah ciak uangku, aku enggak marah. Kamu pernah ngelukai aku, kamu pernah ngelukai saudaraku, aku enggak marah. Kamu pernah ambil jobku, kamu pernah ambil proyek yang besar sekali itu, yang sebenarnya ketika itu tak ambil ya. Kalau aku bisa menikah, aku bisa beli mobil baru, tapi kamu ambil pembeli itu. Nggak apa-apa, sini, aku mau beresi. Nah, kemudian katanya lagi, akulah Yusuf saudaramu yang kamu jual di Mesir. Yang dikatakan Yusuf adalah, aku ini pernah punya sesuatu sama kamu. Tentunya bukan cinta, aku punya kejengkelan dengan kamu atau apa. Kita mulai buka hati kita, ngomong hati ke hati. Tetapi sekarang, janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri. Dah, kita lupakan yang lalu ya. Kamu ngambil pembeliku, that's fine. Kamu pernah nipu aku, that's fine. Gak masalah. Tapi yang penting sekarang, aku tahu kok. Ketika itu terjadi, aku bukan tahu kalau ini tuh memang Tuhan pakai dan lain sebagainya. Ini aku tentunya tahu bahwa ini adalah iblis yang mencuri. Tapi aku tahu bahwa Tuhan itu di semua hal tentu melakukan segalanya untuk menjadi kebaikan. Kalau ditafsirkan mungkin seperti itu ya. Maka Allah, tapi sekarang jangan menyesali diri karena kamu jual aku ke sini sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Orang yang seperti ini sulit untuk kecewa. Orang-orang seperti Yusuf ini sulit untuk kecewa karena dia tuh melihatnya lebih tinggi. Pernah ya kalau misalnya kita ini ketemu sama orang gini, baru ketemu gini mungkin kemudian dijawabnya halo apa, kemudian tidak direspon, mungkin jawab gitu toh ya. Mungkin pernah ya, atau saudara atau apa, kita pernah menghadapi yang seperti kayak gitu. Nah kadang-kadang kita kan mungkin merasa ya, wong iki kayak cek juajine rek, diajak ngomong malah kayak gitu. Nah tapi Yusuf ini tahu, Yusuf ini melihat yang lebih tinggi. Melihat yang lebih tinggi dimaksudkan apa sih? Melihat lebih tinggi yang dimaksudkan adalah melihat
saudara seimanmu yang rohani, yang rohnya. Saudara seimanmu yang roh itu sebenarnya tidak ada niat kok untuk menyakiti kamu, untuk apa dan sebagainya. Tidak ada niat. Nah, tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri karena kamu menjual aku ke Mesir, ke sini, sebab untuk memelihara kehidupan Allah yang menyuruh aku mendahului kamu. Karena telah 2 tahun ada kelaparan dalam negeri ini dan selama 5 tahun lagi orang tidak akan membaca atau menuai. Maka Allah telah menyuruh aku mendahului kamu untuk menjamin kelanjutan keturunanmu di bumi ini dan untuk memelihara hidupmu sehingga sebagian besar daripadamu tertolong. Sebenarnya ya, kalau misalnya saya renung-renungkan, sebenarnya yang membuat mereka jadi tertolong, saudara-saudara Yusuf tertolong, apakah benar-benar Yusuf atau hati yang kembali dipulihkan sebenarnya? Karena dalam keadaan gini ya, keadaan yang tidak bisa membaca dan menuai, keadaan yang sudah kekeringan, kelaparan besar, yang satu-satunya bisa menolong adalah favor-nya Tuhan. Seperti kayak sekarang ya, pandemi ini seakan-akan sulit. Kita mau apa dan lain sebagainya. Kita ini cuma bergantung kepada favor-nya Tuhan. Kita bergantung kepada kasih karunia-Nya Tuhan aja. Kita bergantung kepada pertolongannya Tuhan aja. Nah, tapi yang misalnya kita lihat dari sini, kalau misalnya saya renung-renungkan, bahwa yang sebenarnya yang terjadi, kenapa kok kemudian hidup mereka itu terpelihara? Sebenarnya bukan karena Yusufnya, bukan karena Yusufnya jadi orang kaya, bukan, tapi karena hatinya dikembalikan, hatinya terjadi pengampunan. Saya tidak ngomong seperti untuk menakut-nakuti ya, tapi banyak sekali saya pernah tahu orang yang akhirnya sakit karena tidak mau mengampuni, sampai akhirnya sakit dan lain sebagainya. Ya banyak hal yang akhirnya seperti itu dengan tidak mengampuni. Nah, segeralah kamu kembali kepada Bapa dan katakan kepadanya, beginilah kata Yusuf anakmu, Allah telah menempatkan aku sebagai tuan atas seluruh Mesir. Datanglah mendapatkan aku, janganlah tunggu-tunggu. Engkau akan tinggal di tanah Goshen dan akan dekat kepadaku. Engkau serta anak dan cucumu, kambing domba dan lembu sapimu, segala milikmu. Ketika kita ini ngomong hati ke hati ya, kadang-kadang itu enggak enak. Ketika kita dari tadi lihat ya, ayat 1 sampai ayat berapa tadi saya baca? Sampai ayat 10. Saudaranya enggak ngomong sama sekali. Betul ya? Dari ayat 1 sampai ayat 10, saudaranya enggak ngomong sama sekali. Bahkan kalau misalnya kita mau tarik sampai ayat berapa, saudaranya enggak ngomong sama sekali. Enggak ngomong, cuma ya disuruh mendekat, dekat. Ketemu Yusuf takut, mundur, dekat, takut. Cuma kayak gitu-gitu aja. Kadang-kadang ketika kita ngomong hati ke hati, awal-awalnya nggak gampang ya. Sangat nggak mudah. Karena itu membuka diri kita. Ngomong hati ke hati itu bukan berarti kita ini setuju. Enggak ya. Bukan berarti kita ini setuju kan satu dan lain hal. Saya sama Cia ini sering ngomong hati ke hati. Kita ini ngomong hati ke hati, tapi kita ini maksudnya mengerti. Oh ya, oke, maksudmu seperti itu. Oke, iya. Maksudku seperti ini. Oke, iya. Apakah kita sepakat? Ya kadang-kadang ya tidak gitu loh. Kadang-kadang apa kita satu suara akhirnya? Ya enggak, kita punya pilihannya masing-masing. Tapi kita bisa ngomong hati ke hati. Nah, kemudian ayat ke-11, di sanalah aku memelihara engkau, sebab kelaparan ini masih ada 5 tahun lagi, supaya engkau jangan jatuh miskin bersama seisi rumahmu dan semua orang yang ikut serta dengan engkau. Nah, banyak dari orang-orang ya, ketika orang-orang itu mungkin kayak tadi yang kasus-kasus saya cerita ya, uangnya dibawa lari, bisnis, partneran, kemudian ya uangnya dibawa lari, kemudian ditipu lah, apa dan lain sebagainya. Saya mau kasih satu kuis ya, ketika seperti itu, mau enggak balik lagi, bisnis lagi? Yang mau bisnis lagi angkat tangan. Jadi sudah ditipu nih, punya 1M, ditipu, diambil uangnya, sampai kelaparan, masih mau enggak bisnis kembali? Kayak mau angkat tangan? Oh, gitu kan. Tuh ya enggak, dengan orang ini dong. Dengan orang ini, orang yang sama, yang mencuri itu. Ya kalau bisnis lagi ya iya dong, kalau kayak gitu enggak makan lah. Ada yang mau? Oke, puji Tuhan. Siapa yang enggak mau lagi?
Banyak dari kita yang nggak mau lagi ya. Sebenarnya itu semua itu tergantung cerminani kita dengan kehidupan kita dengan Tuhan. Siapa yang pernah berbuat dosa? Angkat tangan. Siapa yang pernah bangkit? Angkat tangan. Siapa yang pernah jatuh lagi? Siapa yang pernah bangkit lagi? Siapa yang tetap tahu kalau Tuhan itu tetap mengasihi kalau kita jatuh bangun? Itu tergantung hubungan kita dengan Tuhan ya. Ketika kita tahu, kita ini diampuninya bagaimana. Kita ini pasti pernah jatuh. Kita jatuh, entah dimanapun lah. Di seksual dan lain sebagainya atau apapun, kita jatuh. Kemudian kita bangkit. Yang dilakukan Tuhan apa? Tuhan menerima kita. Kita jatuh lagi. Kita bangkit lagi. Yang dilakukan Tuhan apa? Tuhan menerima kita. Jadi, apakah Tuhan itu tidak trauma? Sebenarnya tidak. Tuhan tidak trauma. Karena kenapa? Nah, saya ajak kita untuk buka ya. Sebenarnya mengampuni itu harus bagaimana sih? Mungkin punya pikiran kayak gitu ya. Mengampuni itu harus yang bagaimana memangnya? Sampai manakah kita harus mengampuni seseorang? Karena kadang-kadang kita oke mengampuni, tapi kemudian kita sudahlah, enggak lagi. Gitu ya. Nah, kita buka di 1 Yohanes 4 ayat 18. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Saya bukan bilang kayak gini terus habis itu terserah ya, maksudnya Anda langsung apa dan lain sebagainya dengan maksudnya ya wis demi ini. Enggak, tapi sampailah pada level yang demikian. Saya pernah tahu satu hamba Tuhan namanya Pastor Yeri Pati Nasarani, sing sering gumpul sama Majelis Lucu Indonesia, sama Coki Muslim, mungkin kalau yang cowok-cowok tahu. Dulu adalah pemakai narkoba. Pastor Yeri ini adalah pemakai narkoba yang keras sekali, sampai satu saat ada omnya, saudaranya atau omnya, yang sudah tidak ada yang mau nampung nih, karena kecewa. Dikasih harapan, oke, ayo kamu bisa bangkit. Sampai papanya tuh pemain bola ya. Pemain bola dikasih harapan, jatuh lagi. Dikasih harapan lagi, dia make lagi. Dikasih harapan lagi, make lagi. Sampai semuanya capek. Papanya tetap berdiri sih. Tapi sampai suatu saat, ini kesaksiannya dia ini ada satu keluarga yang mau nampung dia akhirnya ya. Setiap kali Pastor Yeri ini dulu waktu masih belum pulih, setiap kali Pastor Yeri ke rumah gini ya, HP-nya itu pasti disembunyikan semua. HP-nya saudara-saudaranya pasti langsung diambil. Saudara yang nampung dia, HP ditaruh semua, tidak ada yang dikunci, semuanya dibuka. Semuanya dibukakan. Tapi pendeta Yeri ini jadinya kayak bingung loh, kenapa kamu kok nggak nyembunyikan? Bahkan anaknya dia omongi, mulai sekarang kamar kamu dipakai sama Kak Yeri ya. Sampai seperti itu. Kemudian yang dilakukannya adalah, ya akhirnya campur aja, kumpul aja. Dari situlah akhirnya pendeta Yeri ini dapatkan satu hal yang lebih kuat daripada narkoba, itu kasihnya Tuhan. Sebenarnya ya, untuk kita ini keluar dari setiap kelemahan kita apa, sebenarnya bukan kenggetuan atau apa. Kenggetuan tentunya kita pakai, tapi yang terutama adalah kita menyadari kasihnya Tuhan itu bagaimana. Karena kalau kita nggak menyadari kasihnya Tuhan, ya kita akan terus begitu. Wah, aku jatuh, oke, aku tak puasa. Semakin puasa, semakin merasa tidak layak, semakin jatuh lagi. Sebenarnya kita ini tahu kasihnya Tuhan itu besar. Simbol kita ini menerimanya. Oh Tuhan, kasihmu besar. Ya Tuhan itu ciptakan aku sudah sempurna, tidak seharusnya seperti ini. Tuhan sudah membayar aku dengan darah yang mahal. No, aku tidak mau jatuh. No, aku tidak mau komit untuk jatuh ini lagi. No, aku tidak mau. Ada satu lagi ya cerita ya, tentang wanita siapa ya? Pokoknya wanita dari Afrika atau dari mana. Ini zaman dulu ya. Zaman dulu kan ada perbedaan antara kulit hitam dan kulit putih. Ada satu hamba, taruh aja namanya A, orangnya kulit hitam, dan juga ada satu orang kulit putih atau majikannya namakan B. Nah si B ini
suatu saat ngelihat, ya ini waktu zaman dulu ya, ngelihat ada orang itu yang dijual, ada budak yang dijual, dibelilah sama dia, dibeli. Tapi yang dilakukan budak ini ketika di rumah itu diobrak-abrik, dibantingi barang-barang, dibantingi, mau dikasih makan gitu marah, ya. Jadi sampai akhirnya dianui marah, diapai marah dan lain sebagainya. Bahkan apa namanya mau dimandikan, mau dirawat gitu ya, marah, tidak mau marah. Jadi majikannya keluar gitu ya, dikasih tahu apa, banting-banting barang, kemudian barang di berantakan dan lain sebagainya. Kemudian karena majikannya ini kasihan, kan majikannya adalah zaman dulu ya, perbudakan tuh tidak bisa. Itu hidupnya mereka. Sudah, kecuali majikannya mau melepaskan, menjadikan mereka merdeka. Ya, seperti kayak Harry Potter itu loh. Harry Potter sama Dobby. Dobby itu kan dikasih kaos kaki, akhirnya dia bebas, bukan? Sama seperti kayak gitu. Jadi yang dilakukan oleh majikannya adalah, wis bebas, kamu lepas so. Tidak apa-apa, hidup seperti manusia merdeka. Tapi yang terjadi adalah ketika dibebaskan, budak A ini malah kembali dan dia itu berterima kasih. Dia itu berterima kasih sama tuannya. Karena kalau di tuan-tuan lain, kenapa kok dia itu kemudian melakukan seperti itu? Di tuan-tuan lain, namanya budak itu dipukuli, budak itu tidak dikasih makan, budak itu dipecuti dan lain sebagainya. Tapi di tuan yang ini malah dibebaskan, malah dimerdekakan. Sebenarnya cerita ini adalah sama seperti kita. Kadang-kadang kita ini nanya ya, loh Tuhan, sampai batas mana? Maksudnya ini tuh ketika aku ini pertanyaan ya, ada yang pernah nanya kayak gini. Kalau misalkan aku ini terima Yesus, tapi aku berbuat dosa, langsung aku ngomong, aku mengasihi Yesus. Nah, aku berarti langsung diampuni lah. Nah, kalau misalkan ketika aku tuh terima Yesus, katakan pasti aku masuk surga. Ya nanti aja, aku tak berbuat dosa-dosa dulu, nanti akhir hidup aku langsung ngomong, aku terima Yesus. Ada ya, pernah ada pertanyaan seperti itu. Nah, seperti itu adalah karena tidak pernah menyadari bahwa tuannya itu mengasihi dia. Kenapa? Karena pasti akan berusaha untuk mencari sampai mana sih? Sampai sebatas mana? Sebenarnya kalau misalnya kita ini bersyukur, kita ini mengasihi, kita ini tahu bahwa gembala kita tahu bahwa Tuhan kita tuh mengasihi kita pasti tidak akan mencari seperti itu. Misalkan ya, kita ini tahu ayah, papa kita ini punya uang 1M. Terus masa kita, oh papa coba, kalau misalnya papa belikan rumah 1M, ganti nggak? Katanya ngasihi. Kita nggak mungkin lakukan itu, bukan? Walaupun kita tahu papa kita maksudnya kaya raya ya, punya 100 triliun ya. Oh, papa katanya mengasihi aku, coba sih transfer 100 triliun, coba sih begini. Kan kita nggak mungkin lakukan itu. Kita tahu bahwa itu papa kita. Kita tahu, dan ini adalah sebuah hubungan. Sebenarnya kekristenan pun sama seperti itu, bukan? Nah, kenapa kok saya itu bercerita tentang kekristenan seperti itu dan sebagainya? Karena akhirnya hubungan kita, pertama kali adalah kasihlah Tuhan Allahmu. Yang kedua adalah kasihlah sesamamu. Pertama kali adalah hubungan kita dengan Tuhan bagaimana, kemudian baru hubungan kita dengan yang saudara seiman gimana. Semua itu tercerminkan dari sana. Nah, ayat 12, dan kamu telah melihat dengan mata sendiri dan saudaraku Benyamin juga bahwa mulutku sendiri yang mengatakannya kepadamu. Sebab itu ceritakanlah kepada Bapa segala kemuliaanku di negeri ini dan segala yang telah kamu lihat, kemudian segeralah bawa Bapa kemari. Tujuannya di sini diceritakan itu bukan untuk pamer ya. Bukan maksudnya sekarang Yusuf orangnya kaya bukan itu tujuannya. Tapi kalau misalnya percaya bahwa aku tuh tidak akan jelungupno kamu, aku tidak akan nganukan kamu tak buatmu tempat ini loh di sini. Pengampunan yang sejati itu bukan sampai kita ini oke ya 0-0 ya. Pernah ingat ya dulu waktu lebaran gitu ya, cek mulai dari 0 ya kan, ingat seperti itu kan. Sebenarnya pengampunan itu harus sampai mana sih? Pengampunan itu bukan mulai dari 0, tapi mulai dari 100 plus. Dulu kita ini adalah seterunya Allah. Seteru itu maksudnya apa? Lawan ya, lawannya Allah. Kemudian setelah kita ini diampuni, kita jadi budak atau kita jadi apa? Ketika kita ini diampuni Tuhan, semula kita lawannya Allah, kita jadi anaknya. Langsung 180 derajat. Yang awalnya kita ini minus, langsung jadi positif. Plus. Nah,
Itulah yang sebenarnya harusnya kita lakukan kepada saudara seiman kita. Tentunya saya tahu ini enggak mudah, ini enggak bisa maksud kayak oh ya kayak teknis gini apa dan enggak. Karena kalaupun teknis enggak ada gunanya. Ini semuanya harus ngomong hati ke hati. Makanya saya ngomong seperti ini, diiringi lagu yang nikmat ini, untuk kita ini bisa masuk hati ke hati. Nah, ayat 14, lalu dipeluknya lah leher Benyamin, adiknya itu, dan menangislah ia, dan menangis pula lah Benyamin pada bahu Yusuf. Yusuf mencium semua saudaranya itu dengan mesra, dan ia menangis sambil memeluk mereka. Sesudah itu barulah saudara-saudaranya bercakap-cakap dengan dia. Baru ayat 15 ini bercakap-cakap sama saudaranya. Ketika nanti saya enggak ngajak kita untuk saling meluk-melukan ya. Silahkan ya. Saya enggak ngajak gitu, tapi setidaknya ngomong hati ke hati. Kalau memang ada yang nyaman cewek dengan cewek, silahkan. Tapi kalau yang takut masihan, jangan dilakukan, ya. Dilakukannya atau bahkan mencium, jangan. Yusuf mencium semua saudaranya dengan mesra. Tapi yang di sini yang dimaksudkan adalah bukan masalah ciumannya, bukan masalah apanya, tapi masalah hatinya yang dipulihkan itu. Hati yang sama-sama pulih itu. Nah, ketika dalam istana Fir'aun terdengar kabar bahwa saudara-saudara Yusuf datang, hal itu diterima dengan baik oleh Fir'aun dan pegawai-pegawainya. Lalu berkatalah Fir'aun kepada Yusuf, katakanlah kepada saudara-saudaramu, buatlah begini, muatilah binatang-binatangmu dan pergilah ke tanah Kanaan. Jemputlah ayahmu dan isi rumahmu dan datanglah mendapatkan aku, maka aku akan memberikan kepadamu apa yang paling baik di tanah Mesir, sehingga kamu akan mengecap kesuburan tanah ini. Selanjutnya engkau mendapat perintah mengatakan kepada mereka, buatlah begini, bawalah kereta dan tanah Mesir untuk anak-anakmu dan istri-istrimu, jemputlah ayahmu dari sana dan datanglah kemari. Jangan kau merasa sayang meninggalkan barang-barangmu, sebab apa yang paling baik di seluruh tanah Mesir ini adalah milikmu. Ketika pengampunan, makanya saya kenapa tadi bilang awalnya minus 100, kemudian jadi plus 100. Diberikan semuanya. Diberikan. Kita ini perlu belajar ini ya. Perlu belajar bahwa di dalam kasih itu tidak ada ketakutan. Banyak dari kita tuh yang seperti kayak gitu. Oh, kamu sudah ngampuni nggak? Sudah, aku sudah ngampuni. Mau nggak kalau balik lagi bisnis sama dia? Enggak dulu lah. Aku soalnya nanti keluargaku gimana dan lain sebagainya. Mungkin punya pikiran kayak gitu. Dimana saya enggak menyalahkan ya. Silahkan. Tapi sebenarnya kalau misalnya kita mau tahu, kita mau jujur. Saya ini saat ini sedang membuka Alkitab ya. Sama-sama kita jujur. Bahwa yang dilakukan Tuhan kepada kita. Tuhan itu bukan akhirnya kayak ya sudah, biarkan aja. Oh ya sudah. Oh, kamu sudah tak selamatkan ya. Kamu berbuat dosa. Ya sudah, kamu jadi hamba aja. Enggak, kita tetap dipanggil anaknya. Kita tetap jadi anaknya loh. Kita tidak pernah turun status. Nah, saya mau ajak kita buka ya. Saya pernah bahas ini sebenarnya. Anak bungsu dan anak sulung ya. Sorry. Kita buka sama-sama di Lukas 2 ayat 7. Kok Lukas 2 ayat 7? Nggak salah kan? Lukas 15. Lukas 15 ayat 13. Nah, perumpamaan tentang anak yang hilang. Ya, saya langsung aja ya. Beberapa hari kemudian, ayat ke-12 saja. Kata yang bungsu kepada ayahnya, Bapa berikanlah kepadaku sebagian harta milik kita yang menjadi hakku. Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Kalau misalnya kita lihat, ini sebenarnya kurang ajar ya. Ayahnya belum meninggal, tapi sudah diminta hartanya. Beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu, lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia membereskan harta miliknya dengan hidup berfoya-foya. Oke. Nah, saya ajak kita untuk lompat langsung ke ayat 18. Ayat 17.
Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, betapa banyaknya orang upahan bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Maka bangkitlah ia dari pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, kita lihat ya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa, aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya, kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Ingat ya, awal-awal yang mau diomongkan adalah, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa, aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Itu masih disebutkan. Jadikan aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Di sini menggambarkan bahwa kita ini ketika kita kembali kepada Bapa, status kita tuh tidak turun loh. Tidak, kita ini akhirnya menjadi orang upahan atau apa, enggak, kita tetap jadi anaknya Bapak. Kemudian tahu apa yang dilakukan Bapak ketika kita kembali kepada Bapak. Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Saya tanya sekarang, sebelumnya sudah dikasih harta bukan? Sudah punya hartanya semua, sudah dikasihkan. Sekarang ketika kembali tetap diberikan yang terbaik. Di situ dikatakan, bukan kayak gini ya, dikatakan, tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah bawa kemari keset yang terbaik. Bukan kayak gitu. Di sini dikatakan, bawalah kemari jubah yang terbaik. Yang terbaik yang diberikan Tuhan kepada kita. Sebenarnya ini adalah cerminan kita, harusnya kita bagaimana dengan saudara-saudara kita. Kita harusnya melakukan itu juga. Itu adalah kita memberikan yang terbaik. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelihlah dia, dan marilah kita makan dan bersuka cita. Ketika kita mengampuni seseorang, tidak mudah awalnya, tapi kita lakukan ini karena apa? Karena kita ini mau melakukan kehendaknya Tuhan. What is God will for Christmas? Rekonsiliasi. Kehendaknya Tuhan untuk Christmas, untuk Natal, rekonsiliasi. Tuhan itu tentunya kepingin ya, untuk kalau misalnya gini aja deh, siapa yang sudah punya anak ya? Koko Wai punya anak, tapi anaknya baru satu. Yang anaknya dua siapa? Ada yang punya anak dua? Belum ada ya? Oke, atau punya keponaan lah. Nah, saya cerita diri saya aja. Saya ini punya keponaan dua. Ya. Kalau misalkan keponaan saya ini berantem, saya ini bukan papanya ya, tapi saya ini juga sedih lihat ponaan berantem. Saya ini kemarin lihat ponaan saya datang ke Surabaya, terus sempat kokonya itu mukul adiknya. Saya ngelihat kayak gitu tuh, saya dalam tanda kutip kayak, loh jangan, saya ini sedih kalau misal kakaknya tuh sama adiknya tuh ndak akur. Tentunya demikian juga pasti ayah ya. Ayah kalau misalnya lihat anaknya ndak akur, pasti sedih bukan? Demikian juga sama seperti bapak. Bapak tuh kalau misalnya ngelihat kita ini ndak akur, kita ini ada sesuatu di dalamnya, ada masalah. Contohnya kayak bapak, siapapun lah, pasti akan berusaha ngomong, kamu kenapa sama kakakmu? Ngomong sana lo sama kakakmu. Sudahlah, wis lah, diberesi lah, apa dan lain sebagainya. Tapi bapak di surga itu enggak mau cuma sekedar casual kayak gitu. Wis lah, lupa nolah, apalah. Bukan kayak gitu. Ya sudah, ampuni ya, kita mulai awal yang baru. Bapak di surga enggak mau cuma, wis lah, wis ngalah gitu loh, ambil gini. Bukan cuma itu toh. Tapi maunya adalah, sudah, ayo sama-sama kita pengampunan. Karena dari situlah sebenarnya berkat itu ada. Nah, saya ajak kita ya, untuk buka di Mazmur. Nyanyian 133. Mazmur 133. Sebentar lagi saya selesai ya. Persaudaraan yang rukun. Nyanyian ziarah Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun, seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya.
seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat-berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Di sini dikatakan Tuhan itu memerintahkan berkatnya kemana? Ingat ya, di situ judul perikopnya adalah persaudaraan yang rukun. Ketika saudara-saudara diam bersama dengan rukun, itu seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut turun, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Seperti gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion, sebab di sana Tuhan memerintahkan berkat-berkat dan kehidupan untuk selama-lamanya. Tuhan tuh mau memberikan berkat kita. Contohnya, seperti kayak di perumpamaan yang hamba dan raja yang punya utang. Yang dilakukan sama rajanya sebenarnya ingin memberkati. Dihapuskan hutangnya, bukan? Tapi kemudian hambanya menagih hamba-hamba yang lain. Sebenarnya Tuhan nggak mau memberikan kita kepada algojo-algojo. Tuhan maunya kita ini untuk mengampuni. Karena Tuhan tuh inginnya adalah untuk kita ini diberkati. Tuhan tuh nggak pernah punya rancangan yang buruk kok untuk kita. Nggak. Tuhan tuh berikan kepada kita tuh berkat. Di sini dikatakan, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Jadi ketika saat ini usahakanlah hidup dalam damai ya. Kalau misalnya saat ini tahun terakhir, dan saya kasih bocoran ya, kemungkinan tahun depan ceki kita juga akan belah. Nggak tahu kapannya, tapi kita pasti akan multiplikasi. Jangan akhirnya kita membiarkan kita ini ada sebuah ganjalan. Kalau memang ada dalam hati kita sebuah ganjalan, lebih baik kita selesaikan baik-baik. Untuk tahun depan, yang perlu kita lakukan itu apa? Kita ini mengambil visi. Sama seperti yang tadi saya bilang. Yang perlu kita lakukan apa? Kita ini mengadopsi visi kerajaan Allah atas hidup kita. Sebenarnya visi itu apa sih? Kita sering sekali di gereja Maros visi 3000, visi apa? Sebenarnya visi itu apa? Visi itu adalah kehendaknya Tuhan, bukan? Jadikan semua bangsa muridku. Apakah itu bukan kehendaknya Tuhan? Sama juga pengampunan. Itu adalah kehendaknya Tuhan. Saya ngomong yang core-nya dulu. Karena percuma kita ngajak-ngajak jiwa-jiwa dan sebagainya. Tapi ternyata kita di dalam kita ada permasalahan dengan saudara kita. Ingat ya, firman Tuhan ngomong saya lupa di mana. Di situ dikatakan kalau misalnya engkau tuh ada sesuatu dalam hatimu, letakkan dulu persembahanmu, bereskan dulu. Betul ya? Bereskan dulu. Kemudian baru lanjutkan lagi. Saya mau kita berjalan di 2022 ini dengan awal yang baru, dengan hati yang penuh pengampunan. Karena saya percaya disitulah Tuhan taruh berkat-berkat. Disitulah Tuhan taruh visi, disitulah Tuhan taruh mimpi. Dan pastinya saya percaya bahwa Tuhan itu ketika memberikan, Tuhan pasti juga memberikan dengan kelimpahan. Amin. Bisa lagu seperti itu ya. I have what we with an everlasting. Ya betul. Oke, persiapkan ya. Sebentar lagi silahkan kalau ada yang tergerak, silahkan datang ya. Kalau yang nyaman dipeluk silahkan dipeluk. Kalau yang nggak nyaman dipeluk jangan dipeluk. Ya. Yuk kita nyanyikan satu lagu ini. Yang
kita siapkan dalam hati kita. Mungkin nggak kepada manusia, karena mungkin ada masalah dengan anak kecil ini. Tapi saya minta kita untuk menyiapkan saat ini setiap ada yang sudah jatuh. Saya mau buka orang itu kita siapkan dan kita ngomong kepada Bapak. Bukankah di ayat yang tadi dikatakan bahwa dia menyiapkan kata-kata untuk ngomong kepada Bapaknya. Saat ini saya juga mengajak kita menyiapkan kata-kata. Kita mau bertobat. Kita siapkan kata-kata untuk kita bangkit. Mari kita yang satu lagi ini, saya minta kita untuk siapkan bagi saya. Kita ingat-ingat apalagi bukan untuk kita tidak bersalah, tapi kita membereskan saat ini kelemahan yang saat ini kita sedang. Mari kita sama-sama kita tahu kita masuk ke 2022 dengan jalan yang benar, dan jalan yang benar yang baik. Tidak ada lagi yang membebani kita. Kita berjalan ke depan. Damai sejahtera, sukacita tak terkata, hati yang melimpah. Mengampuni itu negeri, mengampuni itu
Oke, silakan duduk semuanya. Hari ini, bentar ya. Oke, hari ini ada yang berulang tahun. Yang berulang tahun adalah Ko Teddy. Ko Teddy bisa nyalakan kamera, Gu? Halo? Ya. Oke, halo Ko Teddy. Inilah Ko Teddy yang selama ini rumahnya kita pinjam. Oke, yuk kita arahkan tangan ke Ko Teddy. Ya Tuhan, terima kasih Tuhan untuk Ko Teddy Tuhan. Biar Kau pakai Tuhan untuk 1 tahun lagi Tuhan. Kau bawa Ko Teddy untuk selalu naik dan tidak turun. Menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Dalam nama Tuhan Yesus Tuhan. Biar Tuhan saat ini Tuhan dalam pelayanannya Tuhan. Kau pakai Tuhan Ko Teddy Tuhan. Untuk semakin besar Tuhan. Kau pakai bukan ribu Tuhan. Kau pakai laksa Tuhan dalam kehidupannya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Biar Tuhan seluruh aspek kehidupannya Tuhan saat ini Kau berkati Tuhan. Biar Kau pakai Tuhan Ko Teddy Tuhan. Untuk Tuhan menjadi kemuliaan bagi namamu. Berdoa Tuhan bagi anaknya Tuhan. Bagi keluarganya Tuhan. Biar Tuhan Kau pakai juga Tuhan untuk Darren, Sharon Tuhan. Dan juga Celeni Tuhan. Itu selalu sehat Tuhan dalam kondisinya saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau juga akan bawa Tuhan Ko Teddy dan Celeni Tuhan. Untuk makin intim lagi dengan Engkau Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kami tahu Tuhan. Tahun 2022 Tuhan. The year of dream and vision. Kami percaya Tuhan. Kami akan melihat pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang luar biasa melalui kehidupan Ko Teddy. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Oke. Hari ini kita akan ada sebuah pengumuman. Jangan trauma ya. Pengumumannya ini pengumuman baik. Jadi silakan Coach Zeni. Oke. Suaranya kedengaran jelas ya ini ya. Oke, miring ya. Miring lo gini. Oke, ini aku nggak terbalik toh. Terbalik ini. Terbalik. Ini Nggak terbalik. Nah, ini sudah lurus. Wait. Aku belum auto rotate. Nah, oke. Semuanya kita pas di tempatnya Ko Adrian. Kita mau umumkan hari ini kita mau angkat sponsor baru yaitu CMLI dan juga mau mengangkat Cia sebagai wakil atau partnernya Andi sebagai CGL. Oke, kita mau langsung doakan mereka ya. Mana ya Cianya sama Sini. CMLI? Bolehkah kelihatan? Oke, arahkan tangannya ke mereka, yuk kita doa ya. Si Coach. Sini. Silakan, mendapatkan kursi panas. Apa ya? Oke, CMLI, beres Cia. Mana Cianya? Oke, ya. Arahkan tangan buat mereka ya. Kita doakan ya hari ini. Yuk. Bapak di dalam nama Yesus, terima kasih untuk partner rekan sekerja bersama-sama dengan kami di ladang Tuhan untuk menggembalakan anak-anak di C126 untuk kami berdoa, mengurapi CMLI sebagai sponsor dan juga Cia sebagai rekan sekerja sebagai sesama CGL bersama-sama dengan Andi. Kami berdoa minta Tuhan urapi di dalam mereka dan Tuhan pakai mereka, Tuhan urapi seperti firman-Mu katakan, sejadi urapi maka Roh Tuhan berkuasa atas mereka di dalam nama Yesus. Terima urapan baru saat. Terima urapan dari Roh Tuhan saat ini untuk kalian. Terima demi nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan. Kami serahkan mereka dalam tangan-Mu, pakai mereka Tuhan. Demi nama Yesus kami berdoa. Amin. Oke. Wah, ini kalian Natalan ini ya. Merry Christmas juga ya. Sampai ketemu. Oke, kalau gitu kita pamit dulu ya. Kita lanjut lagi di dalam. See you ya. God bless you. Sampai ketemu. Oke, jadi itulah pengumumannya. Pengumumannya nggak ngeri kan? Ngeri kan? Ya, jadi begitu. Jadi puji Tuhan kita mendapatkan jawaban doa yang baru, yaitu adalah CMLI untuk menjadi sponsor yang bantu menggembalakan di C126, dan juga ada Cia untuk menjadi wakil CGL.
maksudnya Oke. jadi partner saya gitu loh. Oke, yuk kita tutup ya. Ya Tuhan, terima kasih Tuhan untuk keluarga rohani Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk CG ini Tuhan. Ya Tuhan, di bulan Natal ini Tuhan, kami mau Tuhan, kami Tuhan semakin intim lagi dengan Engkau Tuhan. Dan biar Tuhan Kau berikan Tuhan kepada setiap kami Tuhan saat ini Tuhan, wahyuan Tuhan, bahwa mimpi yang besar telah Engkau sediakan Tuhan. 365 kado Tuhan setiap hari Kau berikan kepada setiap anak-anak-Mu Tuhan. Dan berdoa Tuhan, bukan hanya itu Tuhan, dan juga 12 kado Tuhan sudah Engkau siapkan bagi setiap anak-anak-Mu. Setiap hari anak-anak Tuhan menuai berkat-berkat-Nya. Terima kasih Tuhan karena Kau memberkati kami dan melindungi kami. Kau menyinari kami dengan wajah-Mu dan memberi kami kasih karunia. Kau menghadapkan wajah-Mu kepada kami dan memberi kami damai sejahtera. Terima kasih Tuhan karena kasih karunia-Mu yang menyelamatkan umat manusia sudah nyata dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Oke. God bless.